Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir dari Prodi PGSD semester 4 kelas B dengan NIM F4112124147. Nah, di video kali ini saya akan membahas metode pembelajaran kooperatif learning. Nah, terkadang siswa akan merasa bosan dan jenuh ketika belajar cuma pakai metode ceramah. Kemudian, di era modern ini, model pembelajaran udah jauh berubah. Salah satunya adalah model pembelajaran terkini yang seru banget dan terbukti efektif adalah cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Nah, secara sederhana, cooperative learning adalah model pembelajaran di mana siswa atau mahasiswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif untuk mencapai tujuan belajar yang sama. Tapi ingat, ini bukan hanya sekedar kerja kelompok biasa yang tugasnya cuma dikerjain sama satu orang, sementara yang lain cuma numpang nama. Nah, di sini ada beberapa ciri utama yang bikin model pembelajaran ini sukses atau berhasil. Nah, yang pertama yaitu saling ketergantungan positif. Jadi, semua anggota tim merasa saling membutuhkan. Nah, yang kedua, akuntabilitas individual. Jadi setiap orang punya tanggung jawab atas bagian tugasnya masing-masing. Nah, dan yang ketiga yaitu ada interaksi tatap muka. Kayak contohnya adanya diskusi, saling bantu, dan bertukar ide. Nah, dan keempat yaitu ada keterampilan, itu sosial melatih cara berkomunikasi dan menghargai pendapat-pendapat orang lain. Nah, di sini ada contohnya, yaitu guru akan membagi kelas ke dalam kelompok kecil, biasanya berisi 4-5 orang. Misalnya, kita punya materi tentang sistem organ manusia di kelompok asal ini. Jadi, tiap anggota dapat subtopik yang beda-beda. Contohnya, siswa A dapat bagian jantung, kemudian siswa B dapat bagian paru-paru, kemudian siswa C dapat bagian ginjal, dan seterusnya. Nah, di tahap ini mereka belum jadi ahli, mereka baru dapat jatah tugas. Jadi semua orang yang dapat subtopik jantung bakal kumpul jadi satu kelompok. Begitu juga yang dapat paru-paru, di sini mereka bakal diskusi secara mendalam, baca literatur tambahan, dan memastikan mereka benar-benar paham topik tersebut. Jadi intinya mereka dilatih buat jadi spesialis atau profesor dadakan di topik itu. Nah, kemudian setelah jadi ahli, mereka balik lagi ke kelompok asalnya masing-masing. Tugas mereka sekarang adalah mengajar. Si ahli jantung jelasin ke temannya, si ahli paru-paru gantian menjelaskannya. Nah, di sini terjadi pertukaran ilmu. Karena apa? Karena teman sekelompoknya pengen dapat nilai bagus saat kuis nanti. Mereka bakal dengerin dengan serius. Nah, disinilah letak ketergantungan positifnya. Nah,
Kenapa model pembelajaran ini sangat relevan sekarang? Jawabannya, karena di dunia kerja nanti, kemampuan atau kolaborasi atau teamwork itu jauh lebih mahal harganya dibanding pintar sendirian. Jadi, cooperative learning ini mempersiapkan kita itu sejak di bangku sekolah. Jadi kesimpulannya, dengan kita belajar bersama, kita nggak cuma dapat ilmu, tapi juga dapat sahabat dan keterampilan sosial yang luar biasa. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.